Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Materi hari ini pajak pertambahan nilai. Pembahasannya ada 6, yaitu pengertian dan dasar hukum PPN dan PPNBM, BKP, JKP, dan PKP, objek PPN, PPNBM, dan dasar pengenaan pajak PPNBM, tarif PPNBM, dan yang terakhir faktur pajak dan tata cara pemungutannya. Pengertian dan dasar hukum PPN dan PPNBM. Pajak pertambahan nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi. Di sini terpapar ada kelemahan dari pajak penjualan serta kelebihan dari pajak pertambahan nilai. Dasar hukum PPN dan PPNBM ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 atau bisa disebut juga dengan Undang-Undang PPN 1984. Selanjutnya ada barang kena pajak, yaitu barang yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Jenis barang kena pajaknya itu ada barang kena pajak berwujud, tidak berwujud, bergerak, dan tidak bergerak. Pengecualian barang kena pajak yaitu jenis barang yang tidak dikenai PPN. Pertama, ada barang hasil pertambangan atau hasil pengambilan yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, termasuk makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan atau minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering. Jasa kena pajak yaitu jasa yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN 1984. 3 jenis jasa kena pajak yaitu jasa melekat pada benda bergerak di daerah pabean, jasa melekat pada benda tak bergerak di daerah pabean, serta jasa yang dilakukan secara di daerah pabean. Pengecualian jasa kena pajak itu ada di sini terpapar ada jenis jasa medis, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan, dan seterusnya. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Pengusaha kena pajak berkewajiban untuk pertama melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar dalam hal pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan yang dapat dikreditkan, serta menyetorkan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Dan yang ketiga, melaporkan penghitungan pajak. Pengecualian kewajiban pengusaha kena pajak yaitu untuk pengusaha kecil dan pengusaha yang semata-mata menyerahkan barang atau jasa yang tidak dikenakan PPN. Selanjutnya, objek pajak pertambahan nilai itu ada penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha, impor barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean oleh pengusaha, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean dalam daerah pabean, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak, ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Selanjutnya, pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi BKP yang tergolong mewah di dalam daerah pabean. Objek PPNBM ini pertama, penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah yang dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah pabean dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Dasar pengenaan pajak PPNBM ini hanya satu kali pada waktu penyerahan barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pengusaha yang dihasilkan atau waktu impor barang kena pajak yang tergolong mewah. BKP yang tergolong mewah itu pertama, ada barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi, serta barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Dasar pengenaan PPNBM dari harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor,
serta nilai lain yang diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Tarif PPN dan PPNBM. Untuk tarif PPN adalah 10%, tarif PPN sebesar 0% diterapkan atas barang ekspor barang kena pajak berwujud, ekspor barang non pajak tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak. Cara penghitungan PPN itu dasar pengenaan PPN dikali tarif pajak. Contohnya, pengusaha kena pajak A menjual tunai BKP kepada pengusaha kena pajak dengan harga jual 25 juta, maka PPN-nya adalah 10% kali 25 juta sama dengan 2.500.000. Selanjutnya, tarif PPNBM itu 10% dan tertinggi sebesar 200%. Perbedaan tersebut berdasarkan pengelolakan BKP yang tergolong mewah atas penyerahannya yang dikenakan juga PPNBM. Tarif PPNBM ditetapkan sebesar 0% atas ekspor BKP yang tergolong mewah karena diekspor atau dikonsumsi di luar daerah pabean. Cara menghitung PPNBM yaitu dasar pengenaan pajak kali tarif pajak. Contohnya, PKP ABC sebagai pabrikan menyerahkan barang hasil produksinya dengan harga jual 10 juta. Barang tersebut merupakan BKP yang tergolong mewah dengan tarif sebesar 40%, maka pajak yang harus dibayarkan sebesar 40% dikali 10 juta sama dengan 4 juta. Selanjutnya dikenakan lagi PPN-nya 10%, maka 10% kali 10 juta sama dengan 1 juta. Dan selanjutnya faktur pajak. Faktur pajak sendiri adalah bukti penghutang pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang kena pajak atau penyerahan jasa kena pajak. Faktur pajak harus memenuhi persyaratan berikut, yaitu persyaratan formal dan bahan. Faktur pajak harus dibuat pada ini ada poinnya. Selanjutnya, fungsi faktur pajak ini, tata cara pemungutannya ini, di sini ada ilustrasi dasar pengenaan pajak.